Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sebelumnya Ibu Retna Kristiana dan juga Bapak Sedianto, selaku dosen dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Pembangunan. Kami dari kelompok 5, perkenalkan saya Anggita Dwi Cahyani. Saya Clara Natasha. Saya Andre Maranitoma. Saya Riri Setiabudi. Dan yang terakhir Nur Rahmatullah. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai kontrak gabungan antara kontrak langsam dan kontrak harga satuan pada proyek konstruksi. Yang mana definisi dokumen kontrak akan dijelaskan oleh Clara Natasha. Dokumen kontrak pada proyek konstruksi. Kontrak adalah suatu perjanjian antara pihak pemberi pekerjaan atau owner pengguna jasa dan pihak penerima pekerjaan atau penyedia jasa yang berisi kesepakatan perikatan secara hukum. Sedangkan dokumen kontrak konstruksi adalah suatu dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK atau pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Jenis-jenis kontrak berdasarkan pembayaran terdiri atas 1. Kontrak lamsam, 2. Kontrak harga satuan, 3. Kontrak gabungan lamsam dan harga satuan, 4. Kontrak terima jadi turnkey atau presentasi, 5. Kontrak payung. Yang akan kita bahas pada kelompok kita yaitu kontrak gabungan lamsam dan harga satuan. Kontrak lamsam versus kontrak harga satuan. Kontrak lamsam adalah suatu kontrak pengadaan barang atau jasa penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga total, penawaran yang pasti dan tetap. Dengan demikian, semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa yang melakukan kontrak tersebut sepanjang lingkup pekerjaan atau gambar dan spesifikasi tidak berubah. Landasan-landasan hukum pada pengadaan kontrak lamsam diuraikan pada pasal 51 ayat 1 Perpres. Sedangkan kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dan dengan spesifikasi teknis tertentu. Yang volume pekerjaan ini masih bersifat perkiraan sementara. Sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa. Landasan-landasan hukum pada pengadaan kontrak satuan diuraikan pada pasal 51 ayat 2 Perpres nomor 70. Selanjutnya spesifikasi teknis akan dibacakan oleh Andre. Spesifikasi teknis kontrak lamsam dan kontrak harga satuan. Pertama, kontrak lamsam memiliki beberapa spesifikasi teknis. Pertama, jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga. Kedua, semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang atau jasa. Ketiga, pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak. Keempat, sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran atau output based. Kelima, total harga penawaran bersifat mengikat. Keenam, tidak diperbolehkannya adanya pekerjaan tambah atau kurang. Sedangkan kontrak harga satuan yaitu ada beberapa spesifikasi teknis. Pertama, harga satuan pasti dan tetap untuk setiap unsur pekerjaan dengan spesifikasi tertentu. Kedua, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani. Ketiga, pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa. Keempat, dimungkinkan adanya pekerjaan tambah atau kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Kontrak gabungan lamsam dan harga satuan. Kontrak gabungan lamsam dan harga satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan dua sifat kontrak, yaitu lamsam dan harga satuan, dalam suatu pekerjaan yang diperjanjikan. Kontrak gabungan lamsam dan harga satuan digunakan dalam hal yang terdapat bagian pekerjaan yang dapat dikontrakkan menggunakan kontrak lamsam, dan terdapat bagian pekerjaan yang dikontrakkan menggunakan kontrak harga satuan. Hal yang perlu diperhatikan sejak awal dalam kontrak gabungan yaitu daftar kuantitas dan harga atau DKH. Penetapan item yang bersifat harga satuan atau lamsam harus ditentukan terlebih dahulu. Hal ini penting terkait proses sejak pemilihan penyedia yaitu pada proses koreksi aritmatik. Kekeliruan yang terjadi adalah hal ini tidak dengan jelas tertuang dalam dokumen pemilihan atau pelelangan.
Selanjutnya yaitu milestone analisis jurnal nasional. Di mana milestone ini kita bagi menjadi 5 contoh jurnal yang akan kami analisis. Nah, contoh jurnal yang pertama di sini kami ambil adalah jurnal analisis perbandingan resiko biaya kontrak lansam dan kontrak unit price. Nah, di sini itu pakai metode AHP yang diterbitkan oleh Journal Science Vol 5 nomor 10 tahun 2015. Masalah yang terjadi ini adalah berbagai usaha dilakukan oleh kontraktor sebagai penyedia jasa untuk dapat menghindari atau mengurangi resiko kerugian, sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Salah satu contoh usaha yang dilakukan adalah dengan menganalisa risiko dari jenis kontrak gabungan yang digunakan dalam pembangunan proyek konstruksi. Tujuannya itu untuk mengetahui jenis kontrak mana sih yang lebih menguntungkan antara kontrak harga satuan atau kontrak lansam dengan resiko pembengkakan biaya yang lebih tinggi dan dari tingkat sisi risiko berdasarkan jenis konstruksinya. Metode dan hasil penelitian dilakukan oleh jurnal ini itu pakai metode AHP, yang mana metode AHP itu metode analistik hierarchy proses dan juga metode hipotesis dan deskriptif. 3 poin yang didapatkan yaitu menurut responden, kontrak yang paling menguntungkan jika ditinjau dari tingkat risiko berdasarkan jenis konstruksinya itu kontrak harga satuan, di mana dapat dikatakan menguntungkan karena presentasenya itu untuk konstruksi jalan sebesar 40%, untuk bangunan fasilitas umum sebesar 30%, dan bangunan komersial itu sebesar 10% dari responden. Dan poin kedua itu untuk analisis hasil metode AHP ditinjau dari aspek biaya, kontrak lansam ini memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan kontrak harga satuan, dengan perbandingan 65,5% dengan 34,5%. Poin ketiga, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tuh kontrak lansam ini lebih beresiko menderita kerugian dibandingkan kontrak harga satuan. Jadi disarankan agar kontraktor lebih berhati-hati menyikapi peristiwa-peristiwa risiko yang ditinjau di atas proyek dengan kontrak lansam. Kontraktor agar memilih mencermati risiko-risiko dominan yang dengan menanggapinya melalui tindakan mitigasi untuk mengurangi risiko akibat pembengkakan biaya yang akan mungkin terjadi. Contoh jurnal kedua itu yang akan dibahas oleh Arya. Untuk contoh milestone jurnal nasional yang kedua, yaitu berjudul Jurnal Penerapan Kontrak Langsam dan Harga Satuan pada Pekerjaan Konstruksi di Kota Malang, diterbitkan oleh Jurnal Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Volume 14 nomor 1 tahun 2014. Masalahnya yaitu kurangnya variabel jaminan dan pemahaman pada jaminan karena nilai skor penyedia jasa dan pengguna jasa pada kontrak langsam kurang dari standar yang ditentukan, yaitu pada pencairan jaminan pemeliharaan, pembayaran uang muka dan pembelian uang muka, dan kurangnya pemahaman pengguna jasa dan penyedia jasa dan pada harga satuan kecuali variabel jaminan. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang patut diperhatikan, di mana objek penelitian ini adalah responden yang melaksanakan kontak periode 2010 sampai 2012 dari LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik Kota Malang. Metode dan hasil penelitian yaitu metode yang digunakan menggunakan metode IPA atau Performance Analysis dan metode hipotesis deskriptif. Penelitian ini mengevaluasi penerapan kontrak lansam dan harga satuan di Kota Malang. Hasil penelitiannya yaitu yang pertama, tingkat pemahaman pengguna jasa dan penyedia jasa pada kontrak lansam dan harga satuan sudah baik kecuali variabel jaminan. Pemahaman yang kurang pada jaminan tersebut karena skor penyedia jasa dan pengguna jasa pada kontrak lansam kurang dari standar yang diharapkan, yaitu pada pencairan jaminan pemeliharaan, pembayaran uang muka dan pengembalian uang muka. Yang kedua, pada metode IPA atau Important Performance Analysis, faktor yang harus diperhatikan pada kontrak lansam adalah perubahan-perubahan dan hal yang tidak terduga karena kinerja dari faktor-faktor tersebut kurang dari yang diharapkan. Pada metode IPA, keseluruhan kontrak harga satuan faktor yang harus diperhatikan adalah variabel perubahan-perubahan waktu, hal yang tidak terduga dan jaminan karena kinerja faktor-faktor tersebut kurang dari yang diharapkan. Untuk contoh jurnal ketiga akan dijelaskan oleh Nur Rahmatullah. Oke, di sini saya ingin membacakan contoh milestone jurnal nasional yang ketiga. Maaf nih belum ke slide nih. Udah, tuh, ini udah jurnal ketiga.
Ya, aku masih yang kedua nih. Oh, sorry, udah baru masuk. Nanti dikat aja. Oke, untuk contoh jurnal yang ketiga yaitu penerbitnya yaitu dengan judul Jurnal Perubahan Pekerjaan dalam Kontrak Pekerjaan Konstruksi diterbitkan oleh Jurnal Khalid pada tahun 2015. Dan masalah yang terjadi di jurnal ini yaitu tidak jarang ditemukan adanya kesalahan dalam perencanaan bangunan yang menyebabkan adanya penambahan atau pengurangan pekerjaan proyek. Dan tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui hal apa aja sih yang harus diperhatikan dalam perubahan kontrak pada pekerjaan konstruksi. Dan harus dicari tahu apa sih penyebab terjadinya penambahan dan pengurangan pekerjaan yang harus disepakati dari pihak kontraktor dan pemilik atas adanya penambahan atau pengurangan pekerjaan ini. Dan untuk metode dan hasil penelitian itu, metode yang digunakan yaitu penelitian yang mengambil beberapa contoh kasus yang ada di dunia konstruksi dan membandingkan dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa. Dan hasil penelitiannya yaitu satu dalam hal ini pekerjaan konstruksi yang volumenya masih bersifat perkiraan, maka hanya untuk bagian tersebut untuk menggunakan kontrak harga satuan dan sedangkan pekerjaan lainnya harus menggunakan kontrak lump. Oleh karena itu, kondisi demikian kontrak yang dapat digunakan adalah kontrak gabungan. Dan yang kedua, jika memang terdapat kebutuhan untuk melakukan penambahan atau pengurangan pekerjaan sepanjang hal tersebut memang urgent, dan untuk menghindari kerugian negara dapat dipertimbangkan untuk melakukan pekerjaan penambahan atau pengurangan, sekalipun jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak lump. Berikut 3 contoh jurnal nasional dari kelompok kami. Terdapat 2 lagi jurnal nasional dari kelompok kami, yaitu di jurnal di tahun 2012 dan juga jurnal di tahun 2016 dengan judul dan sumber berikut. Selanjutnya, milestone dari analisis jurnal internasional, berikut 5 contohnya juga dan akan dijelaskan oleh Clara. Contoh milestone jurnal internasional, penerbit dan tahun jurnalnya. Penerbitnya Study on the Price Date of Construction Contract for Construction Works, diterbitkan oleh Advance in Social Science, Education and Humanities Research Volume 63 tahun 2016. Masalahnya adalah pihak pemilik menganggap bahwa kontrak tersebut adalah kontrak lump tetap dan bahwa kenaikan harga material tersebut merupakan risiko komersial yang harus ditanggung oleh kontraktor. Tujuannya yaitu untuk menjabarkan penerapan jenis harga kontrak dipelajari dari perspektif pembelian jenis harga kontrak, menghindari penawaran yang tidak seimbang, dan menganalisis ruang lingkup penetapan harga sehingga dapat memberikan dasar untuk harga penawaran yang tender kompetitif. Metode dan hasil penelitiannya. Hasil penelitian menggunakan metode penelitian School Level Research Project of Beijing Vocational College of Agriculture, yaitu satu kontraktor dan pemilik ketika mendatangani kontrak konstruksi umum setuju bahwa total harga kontrak lump yang ditetapkan berdasarkan tagihan kuantitas adalah tetap berdasarkan pada gambar konstruksi, dan pembayarannya kemajuan dibayar untuk 70% dari jumlah aktual, namun dalam proses konstruksi harga bahan dan tenaga kerja meningkat tajam. Oleh karena itu, kontrak harga satuan pada dasarnya adalah kontrak lump dalam ruang lingkup tagihan. Diperlukannya kesepahaman antara kontraktor dengan pemilik dalam menentukan jenis kontrak yang digunakan. Untuk contoh kedua dari jurnal internasional akan dijelaskan oleh Arya. Untuk contoh milestone jurnal internasional kedua yaitu berjudul Review of Variance Analysis in Unit Price or Lump Sum Basis Contracts for a Construction Project, diterbitkan oleh Internal Auditing and Risk Management Annual 7 tahun 2012. Masalahnya, saat ini pengendalian biaya berperan pada proyek konstruksi di bawah biaya produksi yang heterogen dan keadaan keuangan di dunia. Pengendalian biaya proyek menjadi isu penting untuk proyek konstruksi di bawah dasar global. Seperti yang diketahui baru-baru ini, ekonomi dunia tenggelam ke dalam resesi dan pengendalian proyek menjadi kritis bagi para pengembang maupun perusahaan konstruksi di pengelolaan proyek konstruksi. Tujuannya untuk mengetahui jenis kontrak mana yang lebih menguntungkan antara proyek dengan kontrak lump sum atau proyek dengan kontrak satuan berdasarkan jenis konstruksinya, untuk mendapatkan analisis nilai yang dikelola secara efektif. Metode dan hasil penelitian menggunakan metode penelitian di study gives a cost variance analysis regarding structural works
of a sport club in the Burkacet that had been completed in the past with comparison between lump sum and unit price based contracts. Hasil penelitian menggunakan metode kasus ini yaitu yang pertama menurut laporan keuangan arus kas yang direncanakan dari perusahaan konstruksi hanya 1 bulan berwarna merah sebesar 265.000 euro, tetapi dalam situasi keuangan yang benarnya berwarna merah selama 3 bulan sebesar 500.000 euro berdasarkan kontrak dalam harga satuan. Untuk kontrak dasar lamsam, situasi keuangan aktual berwarna merah selama 3 bulan berkisaran antara 420.000 sampai 500.000 euro. Tapi neraca proyek ini secara dramatis berwarna merah sebesar 1.112.420 euro. Yang kedua, manajemen proyek harus memilih metode yang tepat untuk melakukan pendalian biaya berdasarkan kemampuan, budaya, dan metode organisasinya. Tentu saja struktur tim proyek. Jika gaya manajemen menciptakan kekacauan sama posisi, ia harus melepaskan semua metode dan melanjutkan gaya varian murninya sendiri. Untuk contoh lainnya, jurnal kontrak gabungan internasional ini akan dibacakan oleh Nur Rahmatullah. Untuk contoh jurnal kontrak gabungan internasional yang lain, setelah 2 jurnal dibacakan, selanjutnya ada 3 jurnal lainnya, yaitu jurnal tahun 2012, 2013, dan 2015, yang mana nanti linknya akan disertakan di kolom deskriptif. Selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian daftar pustaka dari jurnal nasional. Nah, daftar pustaka yang kami buat ini mengacu pada Mendeley, dan juga daftar pustaka ini ada 5 daftar pustaka karena kita mengambil 5 jurnal nasional. Di mana daftar pustaka pertama itu di jurnal 2012 dan juga yang didapatkan oleh Andre, dan juga jurnal 2014 yang didapatkan oleh Arya, dan jurnal 2015 yang didapatkan oleh saya, dan juga jurnal 2015 didapatkan oleh Nur Rahmatullah, dan ada jurnal tahun 2016 yang didapatkan oleh Clara. Nah, selanjutnya daftar pustaka untuk jurnal internasional ini kita juga punya 5 daftar pustaka yang mengacu pada Mendeley juga. Daftar pustaka yang kita dapat di tahun 2012 itu ada dari punya saya sendiri dan juga punya Andre. Di 2013 ada jurnal dari Nur Rahmatullah. Di tahun 2016 ada jurnal dari Arya dan juga dari Clara. Baik, terima kasih kepada Ibu Retna dan Bapak Sedianto dan juga teman-teman sekalian. Berikut presentasi dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan mengenai tema kontrak gabungan dari kelompok kami, silakan ditanyakan lewat kolom komentar dan akan dijawabkan oleh anggota kami lewat kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan banyak kekurangan dari presentasi kelompok kami. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.